Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarnini, Fakultas FISIP, jurusan Administrasi Negara, kelas D, Stambuk S1 A122 166. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan di gambar pertama ini yang berjudul Akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah yaitu keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban bertauhid kepadanya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya di hari kiamat, dan takdir yang baik dan yang buruk. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama itu sebelum dunia, yang kedua itu di dunia, dan yang ketiga setelah dunia. Sebelum dunia itu berarti kita tuh belum dilahirkan atau belum sebelum dunia, belum ada dunia ya. Kalau yang kedua itu di dunia berarti kita sudah di alam semesta. Sudah ada di dunia atau alam semesta, sudah diciptakannya manusia dan kehidupan lainnya di dalamnya. Yang ketiga itu setelah dunia. Setelah dunia itu akhirat. Akhirat itu disebut juga kehidupan yang kekal abadi. Kalau di dunia itu di dunia ini kita tidak mungkin hidup kekal abadi, karena di dunia ini kita akan mengalami meninggal atau kematian. Nah, setelah mati itu kita akan dibangkitkan lagi, dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan setelah itu dibangkitkan di akhirat. Nah, di akhirat itu akan kehidupan kelak atau kehidupan yang abadi, beda dengan dunia. Nah, begitu saja kalau penjelasan di gambar pertama ini. Jadi saya lanjut di gambar kedua yang berjudul kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini ada 3 poin lagi. Yang pertama itu Al-Khaliq, kedua ibadah, ketiga surga dan neraka. Yang pertama itu di mana? Di mana, yang kedua untuk apa, dan ketiga akan kemana. Dari mana kita itu dari mana manusia berada? Dari mana manusia? Manusia itu yaitu Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Dalam salah satu hadis yang disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi ini. Berarti manusia itu dari tanah. Dan yang poin kedua itu untuk apa kita hidup? Berarti sekarang tujuan kita hidup itu untuk mencari pahala dan melaksanakan perintahnya. Yang contohnya melaksanakan perintahnya itu kayak sholat, mengaji, bersedekah, sholawat, dan lain-lainnya. Ketika kita tidak menaati peraturan yang diberikan kepada kita, kita akan mendapatkan dosa. Nah, hidup kita ini hanya kalau bagi kita itu mencari pahala. Nantinya di akhirat nanti kita bisa masuk surga. Yang poin ketiga itu akan kemana kita setelah mati. Nah, kita setelah meninggal akan di akhirat. Nah,
setelah di dunia ini kita di akhirat. Di akhirat itulah kita akan ditentukan kita akan ke surga atau ke neraka, tergantung amal ibadah yang kita peroleh di dunia selama kita hidup. Kalau banyak pahala kita akan di surga, sedangkan kalau banyak perbuatan dosa kita akan di neraka. Jadi itulah materi ketiga yang sedikit saya tahu. Materi kedua atau gambar kedua. Selanjutnya saya akan ke materi ketiga atau gambar ketiga yang judulnya Cangkupan Syariat Islam. Nah, cangkupan syariat Islam ini ada 3, yaitu hubungan antara diri sendiri, hubungan antara Allah, dan hubungan antara manusia lainnya. Contohnya kalau hubungan antara manusia lainnya itu kayak ekonomi, politik, dan hukum. Kalau diri sendiri itu kayak pakaian, makanan dan minuman, dan akhlak. Kalau kalau hubungan antara Allah itu ibadah dan mahdo. Nah, yang pertama di diri sendiri. Yang pertama itu pakaian. Kayak pakaiannya kita itu kan Islam. Jadi wajib kita itu harus menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kita itu berpakaian harus tertutup. Jangan sampai kita berpakaian jilbab tapi kita itu baju kita itu berpakaian kayak ketat begitu, kelihatan lekuk tubuh begitu, kita itu percuma pakai jilbab, masih kelihatan aurat. Jadi kalau kita pakai itu kayak pakaian jilbab itu dan baju itu yang longgar, jadi supaya tertutup auratnya. Habis itu kalau makan dan minum itu kita harus makan dan minum itu dari yang halal, jangan yang haram. Dan akhlak kita itu harus baik, jangan yang buruk. Dan begitu. Begitu saja yang saya bisa jelaskan di gambar yang ketiga ini, karena saya belum terlalu paham. Jadi itu saja yang saya bisa jelaskan dari gambar ketiga ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang bagus, mohon dimaklumi karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, karena manusia itu tiada yang sempurna. Jadi mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang jelas atau tidak jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.